Perkenalkan, nama saya Merdekani Anastiti, NIM 192111070. Selain biografi dan pemikiran dari Fazlur Rahman ini juga mempunyai karya. Nah, karya-karya dari Fazlur Rahman ini ada beberapa periode-periode. Yang pertama itu pada periode pembentukan, di mana Fazlur Rahman ini menghasilkan karya intelektualnya. Apa sih karyanya intelektual itu? Karya ini merupakan Avicenna is Psikologi pada tahun 1952 yang berisikan kajian dari pemikiran Ibnu Sina pada sebuah kitab yaitu Kitab Al-Najat. Ada juga Avicenna is the Anima pada tahun 1959 by the Psychology called part of Kitab Ashifa, dan ada juga Profesi in Islamic Philosophy and Orthodoxy pada tahun 1958, di mana dalam periode ini yang sangat penting merupakan karya orisinil Rahman. Dua yang pertama merupakan terjemahan dan suntingan karya Ibnu Sina, yaitu Avicenna. Sementara yang terakhir mengupas perbedaan doktrin kenabian antara yang dianut oleh para filosof dengan yang dianut oleh ortodoksi. Untuk melacak pandangan filosof ternama yaitu Al-Farabi 1870 sampai dengan 1950 Masehi dan Ibnu Sina 1980 sampai dengan 1037 Masehi. Secara berturut-turut dikemukakan pandangan kedua filosof tersebut tentang wahyu kenabian pada tingkat intelektual, proses psikologis, wahyu teknis atau immanitatif, doktrin mukjizat, dan konsep dakwah dan syariah. Untuk mewakili pandangan ortodoksi, Rahman menyimak pemikiran dari Ibnu Hazm, Al-Ghazali, Al-Syarastani, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Hasil dari pemikiran mereka semua adalah kesepakatan aliran ortodok dalam menolak pendekatan intelektualis murni para filosof terhadap fenomena kenabian. Memang, kalangan mutakalimun tidak begitu keberatan menerima kesempurnaan intelektual Nabi, sampai Fazlur Rahman itu berkesimpulan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara posisi filosofis dan ortodoksi, sebab perbedaan ada sejauh pada tingkat penakaan saja. Menurut para filosof, Nabi menerima wahyu dengan mengidentifikasikan dirinya dengan intelek aktif, sementara menurut ortodoksi, Nabi menerima wahyu mengidentifikasikan dirinya dengan malaikat. Sementara para filosof lebih menekankan pada kapasitas alami Nabi sehingga menjadi Nabi ataupun manusia. Ortodoksi lebih suka meraup karakter ilahiyah dari mukjizat wahyu ini. Kemudian, pandangan ini cukup mempunyai pengaruh terhadap pandangan Rahman mengenai proses psikologis Nabi menerima wahyu. Seperti halnya teori para filosof dan kaum ortodok, Rahman berteori bahwa Nabi mengidentifikasikan dirinya dengan hukum moral. Rahman yang diketahui bahwa karya-karyanya intelektual diletakkan pada periode tersebut secara epistemologi terpusat pada kajian-kajian Islam historis, sekalipun tulisan-tulisan tersebut dengan jelas mencerminkan bahwa kualitas kesarjanaannya dapat disejajarkan dengan memperlihatkan dirinya itu sebagai sarjana muslim kaliber dunia yang memiliki ilmu seorang orientalis yang paling beken. Karya-karya itu tidak menunjukkan keterlibatannya dalam arus pembaruan pemikiran Islam. Kemudian yang kedua, pada periode perkembangan di Pakistan. Pada periode tersebut ditandai dengan perubahan yang nyata. Pada periode tersebut, Rahman tidak melihat kemauannya
dalam memahami kajian secara normal. Pada bulan Maret tahun 1962 sampai dengan pada bulan Juni 1962 yang dipublikasikannya dalam serangkaian jurnal Islamic Studies. Keterlibatan Rahman dalam arus pemikiran Islam. Rangkaian artikel ini ijtihad pada abad-abad kemudian. Belakangan yang berjudul Islamic Methodology in Histories diterbitkan dalam bentuk buku Central Institute of Islamic Research, Karachi, tahun 1965. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memperlihatkan antara lain yang pertama itu evolusi historis perkembangan 4 prinsip dasar pemikiran Islam yang memberi kerangka bagi seluruh pemikiran Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma'. Yang kedua, peran aktual prinsip-prinsip tersebut terhadap perkembangan Islam itu sendiri. Buku kedua yang ditulis Rahman pada periode kedua ini adalah Islam, yang meminjam istilah Abdullah pada rekonstruksi sistemik terhadap perkembangan Islam selama 14 abad. Buku ini boleh dibilang sebagai advanced introduction tentang Islam. Selanjutnya, yang terakhir pada periode kematangan. Dalam periode ini pada tahun 1970, Fazrul di Chicago dengan memperlihatkan karya-karyanya dengan seluruh kajian dan historis dalam berbagai jurnal internasional dan ensiklopedia. Beliau menulis sebuah artikel. Judul bukunya yang bernama itu Philosophy of Mullah Sadra Shirazi pada tahun 1975. Itu buku pertamanya. Kemudian dalam periode ini ia berhasil menyelesaikannya. Kajian Rahman tersebut mencakup 8 tema pokok, antara lain yang pertama itu manusia sebagai individu, yang kedua itu kenabian dan wahyu, yang ketiga ekstologi, yang keempat alam semesta, yang kelima Tuhan, kemudian manusia sebagai anggota masyarakat, dan setan sebagai kejahatan. Dan adanya masyarakat Juzli dengan tema yang ada dan wawasan dengan berbagai pengetahuan. Buku ketiga yang ditulis Rahman pada periode ini itu tentang judul Islamic and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition pada tahun 1982. Dengan isi bukunya ini bermula dari riset yang diperoleh pada Universitas Chicago dan dibiayai Ford Foundation pada Islamic and Social Science. Dalam penelitian tersebut terlibat sarjana muda yang dibina oleh Rahman dan Leonard Binder. Pada tahun 1977, buku ini mulai ditulis dan selesai pada tahun 1978. Buku terakhir yang dihasilkan Rahman adalah Health and Medicine in Islamic Tradition. Jadi, bahwasanya Fazlur Rahman ini mempunyai karya-karya
dengan periode tersebut. Dengan periode pembentukan, perkembangan, dan kematangan.